Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan tak lupa pula sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Dr. Hapni Laila Siregar MA selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan yang saya sayangi serta saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah, di zaman ini kehidupan manusia hampir tidak pernah lepas dari sosial media. Hidup tanpa sosmed di dunia yang canggih ini bagaikan makan sayur tanpa garam. Keakraban dengan sosmed inilah yang mendorong seseorang selalu memperbaharui status di akun yang mereka punya untuk setiap keadaan dan peristiwa yang dialami, dibagikan pada orang-orang di seluruh dunia melalui sosial media. Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa ketenaran sosmed di zaman kita ini telah dikabarkan oleh hamba Allah yang paling benar ujabannya, yaitu Rasulullah SAW. Beliau mengabarkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwasanya di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah juruhul qalam atau tersebarnya pena atau tulisan. Ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pena tersebut adalah tersebarnya tulisan-tulisan di media komunikasi secara masif. Mari kita renungkan perkataan Rasulullah SAW sekitar abad 15 yang lalu. Telah terbukti di mana sosmed kini menjamur dan menghabitat pada sebagian besar penduduk dunia. Maka sudah sepantasnya bagi setiap muslim yang mau berpikir dan merenungkan faidah dari hadis tersebut akan merasakan bertambahnya keimanan dalam dadanya. Betapa tidak ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang sosmed dan itu terbukti di zaman ini, maka benar pula sabda beliau mengenai adanya siksa kubur, adanya fitnah kubur, adanya pertanyaan kubur, adanya hari kebangkitan, dan adanya hari pembalasan. Maka itu semua akan terjadi karena setiap ucapan beliau adalah wahyu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Najm ayat 1-4. Wan najmi iza hawa waddalla tabukum wa ma khawwa wa ma yantiqu as-sawwa in huwa wa il wahyu yuwa, yang artinya, demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak tersesat, tidak pula keliru, dan tidaklah yang ia ucapkan itu menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu sudah semestinya dengan keberadaan sosmed ini, kita menjadi lebih beriman dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, karena setiap yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah benar dan pasti terjadi. Sosmed merupakan media yang dapat membuat kita mendapat siksa kubur atau nikmat kubur. Sosmed pula lah yang menjadi wasilah atau media untuk memasukkan kita ke neraka atau ke surga. Ia bagaikan pedang bermata dua. Barang siapa yang tak pandai mengambil manfaatnya, pasti yang akan terbunuh karenanya. Maka dari itu, sebagai seorang muslim yang di zaman ini tidak pernah bisa lepas dengan sosmed, harus mengetahui adab-adab dalam menggunakan sosmed. Baiklah, yang pertama, mengingat bahwa Islam menuntut kita membagi waktu dan profesional. Tidak ada yang melarang pengguna sosmed, namun kita harus menjaga diri agar tidak terjerumus terlalu dalam ke dalam kelalaian memanfaatkan waktu. Yang kedua, menanamkan kuat-kuat di benak kita bahwa setiap postingan, komen, kopas, dan share
Kita di sosmed akan dihisap semuanya dan tidak ada yang luput olehnya. Karena Allah mempunyai malaikat yang ditugaskan untuk selalu mencatat setiap perbuatannya. Dari Abdul bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim yang baik adalah yang membuat kaum muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan seorang yang benar-benar berziarah adalah orang yang meninggalkan segala perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, maka dari itu marilah jadikan sosmed kita sebagai lambung pahala, jadikan sosmed kita sarana untuk mempermudah kita meraih surganya. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.